Persiapkan hati dan pikiran kita. Kita ambil waktu sejenak. Mari kita bersaat teduh. Kita naikkan pujian kita bernyanyi. Indahnya saat yang teduh menghadap tatap Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, di waktu aman dan tegar, ku bebas dari terteruh di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus. Ku cari wajah penebus dengan gembira dan teduh. Ku nanti saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh menampung permohonanku kepadanya Maha Besar yang bersedia mendengar sejak kulihat wajahnya. Ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin.
Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya. Tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah memberikan firman-Mu itu menerangi hidup kami, sehingga kami mengenal Engkau dan kehendak-Mu. Kami mau melakukan kehendak-Mu selama hidup kami, agar kami memperoleh kebahagiaan. Kuduskanlah kami dengan Roh-Mu, dan kuatkanlah kami untuk menolak dan meninggalkan hawa nafsu dunia ini. Berikanlah kepada kami sukacita untuk mengikuti Engkau, karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Kita naikkan pujian kita bernyanyi. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia yang sungguh dunia. Ku suka menuturkan semua padamu, sebab cerita itu membawa selamatku. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada kebaktian kita pada Minggu sore hari ini, yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-8, mulai dari ayat yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Sebagaimana biasa, kita membaca secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuhan, hamba-Mu terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hamba-Ku ini akan sembuh.
Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman besar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Demikian firman Tuhan untuk kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta melaksanakannya. Amin. Kita naikkan pujian kita bernyanyi. Kendatiku lemah, tenaga Kau beri, Kau hapusai dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Kau buat meresap karya-Mu dalamku, kuasa dosa pun lenyap diganti rahmat-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pada saat ini diberikan kesempatan kepada kita untuk mengingat segala perbuatan kita yang tidak berkenan kepada saudara-saudara kita, keluarga kita, orang tua kita, terutama di hadapan Tuhan. Marilah kita bersujud di bawah kaki salib-Nya. Mari kita memohon pengampunan dosa kita dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Engkaulah Tuhan yang berkuasa mengampuni segala dosa umat manusia, dan pengampunan itu telah Engkau serahkan kepada Yesus Kristus Tuhan kami, Anak-Mu yang tunggal itu. Tolong dan kasihanilah kami, agar kami yakin dan percaya akan keampunan dosa kami,
sehingga kami benar-benar merasa bahagia di dalam hidup kami. Suruh apalah kiranya kepada kami Roh-Mu yang kudus itu untuk menerangi pikiran dan jiwa kami, sehingga kami tidak merasa bimbang akan kasih setia-Mu, dan kami beroleh kekuatan untuk meninggalkan segala kejahatan dan keinginan dunia ini. Sekarang kami persembahkan diri dan jiwa kami kepada-Mu sebagai suatu persembahan yang hidup, yang kudus dan mulia di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Kita naikkan pujian kita bernyanyi. Ku perlu Juru Selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malamku tenang. Ku perlukan Juru Selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malamku tentram. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru dalam kebaktian kita pada minggu sore hari ini, terambil dari surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-16 dan ayat 17. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Mari kita sama-sama memohon kekuatan dari Allah Bapa kita. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita naikkan pujian kita bernyanyi. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya,
waktuku miliknya. Ya, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Mari kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, persilakan duduk kembali. Untuk menyambut sabda Allah, mari kita naikkan pujian kita. Kita bernyanyi. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya, kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya, kemana juga ku mengikutnya. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita yang melampaui segala pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudari dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapa kami yang maha baik, terima kasih Tuhan atas hari dan waktu yang indah ini. Kami, para anak-Mu, telah berkumpul di tengah-tengah bait-Mu yang kudus ini Tuhan. Kami senantiasa rindu akan siraman firman Tuhan. Tuhan, hadirlah melalui Roh-Mu yang kudus, agar Roh-Mu yang kudus lebih leluasa untuk mengubah hidup kami, mengubah hati kami pada hari ini dan sepanjang perjalanan hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada minggu kita kali ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Kejadian, pasalnya yang ke-39. Mari kita buka Alkitab masing-masing. Kejadian pasal 39, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Mari kita baca secara responsoria. Beginilah firman Tuhan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, secara pribadi saya sungguh bersuka cita bisa bersama-sama dengan saudara dalam ibadah kita di gereja GKPI Pamen ini pada sore hari ini. Kenapa? Karena ini pertama sekali saya pernah berkhutbah di sini. Yang gue barita nih GKPI Pamenon, nungatar barita sejak lama lah. 21 tahun kami sebagai pendeta di Silindung Pangaribuan, daerah Tarutung sana. 15 tahun sebagai pendeta resort dan 1 periode sebagai preses di Huria Kristen Indonesia. Kalau berita tentang GKPI Pamen adalah jemaat yang luar biasa, dari segi kapasitas gedungnya juga luar biasa. Ya, karena anak saya juga sering bergereja di sini. Anak saya kuliah di USU juga, seberang-seberangan ya. USU dengan GKPI Pamen, ya. Dan tentunya berita tentang Pamen sungguh luar biasa. Tetapi yang luar biasa juga adalah berita tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Apapun yang terbesar di dunia ini, kita harus mengingat bahwa jauh lebih besar dari situ adalah firman Tuhan itu sendiri. Sah-sah saja kita merindukan atau kagum dengan apa yang ada di dunia, tetapi yang lebih utama daripada segalanya itu adalah, yang lebih besar dari semuanya itu adalah firman Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagaimana perjalanan hidup seseorang, bahkan di akhir hidupnya tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana akhir hidup segala, atau seseorang, atau suatu benda, dan lain-lain. Makanya kalau saya pribadi dengan inang pendeta dari rumah, kalau kami keluar sore-sore jalan-jalan, mungkin kami ketemu dengan orang yang sederhana, mungkin kami ketemu dengan orang yang tidak punya apa-apa, yang sandalnya saja mungkin nggak bisa diganti. Inang pendeta selalu bilang begini, "Pak, ima tejol maun." Ya kenapa mah? Ya mungkin sekarang mereka seperti itu. Kita nggak tahu gimana akhir hidupnya katanya. Ya juga ya, saya bilang. Ya. Nah, bukan hanya terjadi pada masa lalu, tetapi masa sekarang juga itu akan berlaku. Bahwa hidup kita, dangadong namawi menama boto, gimana akhir hidup kita, perjalanan hidup kita nanti. Ya, edekor pun, udah ada yang bilang, namo Rabu Marpogos,
Nah pogos boy mamora. Semua bisa berubah sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Hari ini mungkin kita berwarna emas, tetapi mungkin 3 jam lagi atau 1 hari yang akan datang besok mungkin akan berwarna hitam. Siapa yang tahu? Enggak ada yang tahu. Oleh karena itu saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hidup kita penuh di dalam tangan penguasaan Tuhan. Dangadong boy sajokal pengulu-ngulu tahun boy martaba yang gosian gogota sendiri. Oleh karena itu kita diajak senantiasa untuk selalu mengharapkan Tuhan di dalam hidup kita. Dan tidak selamanya bahwa hidup kita yang sekarang merupakan cerminan di masa lalu. Enggak. Kenapa kita katakan seperti itu? Karena kadang orang seperti ini, apa yang terjadi kepada hidup kita selalu dihubungkan dengan dosa-dosa orang tua kita pada masa lalu. Ada kinata soni halahi ayo punga pinajolu songonodo katanya kan. Bahwa hidupnya yang sekarang katanya karena dosa-dosa kakek neneknya dulu. Tidak semua penyakit, tidak semua yang terjadi dalam hidup kita adalah karena dosa, enggak. Tidak semua apa yang terjadi dalam hidup kita karena dosa. Ada juga apa yang terjadi dalam hidup kita adalah kehendak kita sendiri. Itu emak. Berarti ini itu di mana dulu mona katanya kan? Itu artinya apa saudara? Bahwa untuk melihat hidup itu sendiri kita harus ternyata pintar-pintar juga. Tidak selamanya bahwa hidup kita adalah karena apa yang terjadi dengan orang tua kita atau mungkin juga dengan keluarga kita pada masa lalu, enggak. Hidup kita tergantung kita juga sebenarnya dan juga penyertaan Tuhan. Maka na mula dong jol mana sesong-songoni ngoluna terus isima marlakwe de batakiatong. Nah hubad dua usongonon uben na utao non katanya. Iya kan? Jangan salahkan tetangga. Jangan salahkan sintua lingkungan. Jangan salahkan teman satu bangku di gereja. Kalau hidup kita yang seperti itu aja terus. Tapi salahkanlah dirimu sendiri. Karena apa? Karena hidupmu kita sendiri yang menentukan dan juga penyertaan tangan Tuhan. Saudara-saudara, ada kalanya memang pergumulan hidup itu datang bertubi-tubi di dalam hidup kita. Tidak melihat status seseorang. Bahkan bapak-bapak leluhur yang pertama itu Abraham, Ishak, Yakub juga mengalami pergumulannya sendiri. Abraham yang kita kenal sebagai Opungina Porsea ternyata juga memiliki pergumulan sendiri. Memiliki tantangan sendiri. Sungguh pun Abraham adalah seorang Opungina Porsea, Opungisa Luhut. Tetapi Abraham pernah juga ternyata kelaparan di tanah Mesir. Sampai-sampai Abraham hampir berdosa kepada Tuhan. Dia mengatakan kepada istrinya, kalau ada nanti orang Mesir mengatakan siapa kau, bilang aja bahwa kau adikku ya, bukan istriku katanya, ya kan? Dan ternyata itu menarik perhatian dari Firaun. Maka tertariklah hati Firaun melihat istri Abraham yang cantik itu. Tetapi akhirnya dia menyadari, Abraham, kenapa kau bodoh-bodohi aku katanya? Kau bilang itu adalah adikmu. Tetapi ternyata itu adalah istrimu katanya. Hampir-hampir Abraham juga jatuh kepada dosa. Yang seperti itu dia mengganggu istrinya. Bukan cuma Abraham. Anak Abraham Ishak juga seperti itu. Bahwa Ishak pernah hampir terbunuh oleh Abraham sendiri. Karena janji-janji Tuhan. Bukan hanya Ishak, Yakub juga seperti itu. Yakub adalah anak kedua daripada Ishak. Pertama yang lahir adalah Esau. Mereka adalah 2 orang kakak beradik yang siliduat katanya, yaitu kembar, anak kembar. Tetapi Esau duluan lahir daripada Yakub. Banyak perjalanan hidup Yakub dengan Esau.
Sungguh pun orang menyalahkan Yakub tentang hak kesulungan yang dijual oleh Esau. Ini jual dotong salah siak kangen katanya. Kenapa mau Esau menjual? Kan begitu. Jadi istilah anak muda sekarang, lu jual gua beli katanya kan. Itu tuh. Lu jual gua beli. Kalau kau nggak mau, hak kesulunganmu itu sama kau, udah sama aku. Ini makananmu, hak kesulunganmu sama aku katanya. Ya kan? Dibelinya oleh Yakub. Memang apabila kita melihat lagi bahwa ketika Ishak memberkati Yakub, seolah-olah Yakub mencuri berkat daripada Esau, yang kita salahkan siapa? Kita salahkan juga Yakub. Tapi saudara-saudara yang terkasih, tidak semua itu adalah kesalahan Yakub. Ada juga kesalahan daripada ibunya. Kan ibunya nguping. Ibunya mendengar bahwa Ishak berkata-kata kepada Esau, udah pergilah berburu. Masa nanti buah hasil buruanmu bawa ke sini, aku mau kasih kau berkat katanya. Akhirnya datanglah ibu daripada Yakub. Dibisikkannya kepada Yakub, tangkap kambing domba itu, biar ibu masak. Maka ibu akan bersama dengan engkau akan memberikannya kepada ayahmu supaya ayahmu memberkati engkau katanya. Tidak semua kesalahan itu adalah kesalahan Yakub. Ada juga kesalahan ibu daripada Yakub sendiri. Mengapa Yakub mengambil bahkan seolah-olah mencuri berkat yang daripada Ishak itu? Itulah perjalanan hidup manusia. Bahkan setiap orang percaya di dalam perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, masing-masing memiliki latar belakang hidup sendiri. Kita juga yang berkumpul di sini punya latar belakang hidup sendiri. Kampung kita berbeda mungkin, orang tua yang berbeda, marga kita berbeda, bahkan gereja kita bisa berbeda. Sungguh pun kita beribadah di GKP Pamen ini banyak perbedaan kita, tetapi semua perbedaan itu harus kita lihat dalam rangka apa? Dalam rangka tangan perencanaan Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita lihat yang pertama. Keberhasilan Yusuf yang utama di tanah Mesir adalah karena Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf. Yusuf bagi saya pribadi adalah orang yang paling sedih di dalam hidupnya. Pertama sekali yang kita jumpai di dalam perjanjian lama. Karena cerita tentang Yusuf ini ada dalam bingkai kitab Kejadian kan gitu. Kitab yang pertama dari perjanjian lama, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ini kisah Yusuf ada dalam kitab Kejadian. Itu artinya apa? Bahwa Yusuf adalah orang yang paling sedih yang pertama sekali kita jumpai di dalam Alkitab. Mengapa kita mengatakan bahwa Yusuf adalah orang pertama saat bersedih dalam Alkitab? Karena kita melihat bahwa Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Yusuf oleh karena beberapa orang yang bersengaja untuk menjauhkan Yusuf daripada kasih sayang orang tuanya dengan cara menjual dia kepada orang-orang Mesir. Tetapi saudaranya tidak tahu bahwa itu adalah termasuk dalam apa? Termasuk dalam rencana penyelamatan Tuhan atas bangsa Israel. Ya. Jadi sungguh pun ada hal yang pahit terjadi di dalam hidup kita. Kita nggak boleh langsung bersungut-sungut kepada Tuhan, nggak bisa. Kalau ada hal-hal tertentu di dalam hidup kita, mungkin masalah, mungkin itu pergumulan hidup kita anggap, mari kita lihat itu dari segi cara Tuhan untuk membimbing kita semakin dekat
kepada Tuhan. Mari kita bayangkan seperti Yusuf harus meninggalkan keluarga. Ini kan banyak mahasiswa mungkin karena kuliah harus meninggalkan orang tua juga di sana. Ini anak-anak kami yang botak-botak ini mungkin mau tingkat 1 kurasa ya. Anak kuliah ini. Iya, anak kuliah. Yang pakai baju putih. Anak kuliah. Dari mana? Yang pakai baju putih. Dari mana? Ya, jangan lemas-lemas menjawab Om Pendeta. Dari mana? Oh, enggak kedengaran. Mungkin suara apanya juga terlalu kencang, makanya Bang Pendeta. Tapi apapun itu, ya, bahwa setiap hidup kita, setiap langkah hidup kita adalah merupakan proses yang daripada Tuhan. Mungkin kita nggak bisa jauh dari keluarga. Suatu saat Tuhan akan buat kita jauh dari keluarga. Mungkin karena kita sudah menikah. Mungkin gara-gara kita mau kuliah. Mungkin gara-gara kita mau merantau dan lain-lain. Banyak orang tertekan. Dia nggak bisa jauh dari keluarga. Demikian juga Yusuf sebenarnya. Yusuf nggak bisa jauh dari keluarga. Kenapa? Yusuf adalah anak kesayangan daripada Ishak. Karena apa? Karena Yusuf lahir di masa-masa tua Yakub. Mama tua si Yakub, tapi masih ada lagi anaknya yaitu Yusuf. Oleh karena itu Yusuf menjadi kesayangan daripada ayahnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mungkin kadang kita bisa seperti ini. Kita merasa sudah dijauhkan dari teman kita. Mungkin kita dijauhkan dari keluarga kita. Apakah itu mungkin hanya perasaan kita saja? Mungkin kita enggak dianggap oleh teman kita. Pacar kita mungkin juga. Enggak apa-apa. Mungkin kita enggak dianggap. Kan begitu. Tapi satu hal yang luar biasa. Sungguh pun dunia meninggalkan kita. Seperti Yusuf. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Amin. Biarkan dunia meninggalkan kita. Biarkan teman-teman meninggalkan kita. Asal kita tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Ini yang luar biasa. Ini yang menjadi sukacita kita. Dan Yusuf mampu menjalani hari-hari hidupnya karena apa? Karena dia tahu bahwa dia disertai oleh Tuhan. Sungguh pun banyak pemimpin-pemimpin Mesir pada waktu itu. Yusuf juga mungkin melihat bagaimana teknologi Mesir pada waktu itu yang sudah canggih dibandingkan dengan Israel. Tetapi Yusuf tidak mau terpedaya oleh hal-hal itu. Selagi Yusuf ditemani atau disertai oleh Tuhan, sudah cukup itu. Sudah cukup tangan penyertaan Tuhan untuk menyertai Yusuf di dalam kesendiriannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, disinilah kita melihat bahwa ternyata harga sebuah kemanusiaan itu sebenarnya lebih berharga dari apapun. Mari kita baca ayat yang dikatakan tadi di ayat yang pertama, begini. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia. Saudara-saudara, kenapa penulis kitab Kejadian ini tidak mengungkapkan berapa harga untuk menjual Yusuf? Supaya lebih jelas, ya harusnya dikatakan tadi di sana, maka Yusuf dijual dengan harga seperti ini. 2 juta, 3 juta, 4 juta, entah berapapun itu harga duit waktu itu kan gitu. Tapi hanya dikatakan di sana membeli dia. Enggak ada nominal di sana. Enggak ada jumlah duit di sana. Itu berarti apa?
ketika nilai rupiah tidak ada apa-apanya dibandingkan keselamatan yang daripada Tuhan. Ini yang paling penting. Kenapa hanya dikatakan di sana membeli dia tanpa ada nilai nominal rupiahnya berapa di sana? Karena harga kemanusiaan itu lebih besar kemanusiaan daripada harga apapun yang ada di dunia ini. Keselamatan juga seperti itu. Dangadong artana di portibion, bui mengganti hok kita, bisa menggantikan Kristus yang tersalib supaya kita beroleh selamat. Gak ada. Neng sedia tatuhor silang ni Kristus sih. Jumlah duit yang terbesar gak ada bisa kita tentukan. Gak ada. Kalau kita bilang bahwa duit yang terbesar kuadriliun, di atas kuadriliun juga ada duit, kan begitu. Di atas kuadriliun yang tertinggi itu juga masih ada duit. Tapi ingat saudara, seberapa besar pun harga dunia ini, harga nominal duit atau uang yang ada di dunia ini, itu nggak bisa menggantikan keselamatan yang kita terima daripada Tuhan. Kalau keselamatan bisa digantikan dengan uang atau emas, udah. Kita kasih aja emas kita, duit kita kepada Romawi waktu itu. Gak usah salib Tuhan Yesus ya. Udah ini gantinya emas 1 truk. Duit dari Indonesia, duit dari orang Kristen yang ada di Eropa semua ini. Asal Tuhan Yesus gak usah disalib katanya. Gak bisa. Oleh karena itu saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Itulah makanya dikatakan bahwa kita ditebus oleh Tuhan Yesus dengan harga yang sangat mahal. Yang tidak bisa diukur dengan nominal uang. Tetapi semua itu adalah kasih karunia daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Ketika kita cukup berharga di mata Tuhan, apakah kita mau menyanyiakan keberhargaan kita di hadapan Tuhan? Jangan saudara. Apapun daya tarik dunia ini, mungkin hidup di Medan di tahun 2023 ini sudah cukup menarik, sudah cukup menggoda mungkin. Bahkan 20 tahun ke depan hidup di Medan bahkan akan lebih menarik lagi mungkin. Tapi ingat, jangan gantikan imanmu. Jangan gantikan kasih sayang daripada Tuhan hanya untuk melihat apa yang terjadi di dunia ini. Kita bisa saja meninggalkan dunia ini. Ya, mari kita tinggalkan dunia asal kita dekat kepada Tuhan, kan gitu. Mungkin karena adik-adik kami, anak kami semua masih muda-mudi, ya tenaganya masih di situ, ya kan, cita-citanya masih apalah, cemerlang, otaknya juga masih bagus dibandingkan dengan kami yang sudah 50 tahun ke atas. Ya keinginan kalian kan masih panjang. Kalau keinginan orang tua, termasuk orang pendeta, karena orang pendeta sudah 50 tahun, udah setengah abad ini. Sejak berkhotbah tadi, ini aja udah mulai gemetar ini, tapi masih bisa berkhotbah. Ya, mungkin gara-gara umur itu yang membuat kita, kalian membuat anak-anak muda kita masih menginginkan dunia. Tetapi apa yang terjadi dengan orang tua kita? Dak pola saja peduli orang tua tentang dunia, enggak. Makanya ada orang tua bilang, atau emak, anggohame akan tua-tuaon, kalau orang tua udah cukup lah. Kalau kalian sudah kami hantar sampai kuliah, sampai kerja, udah sukacita hebat itu. Mati pun kami siap sedia sekarang katanya kan. Ya, mertua saya sering bilang itu. Oleh saya ada nama panggil aku Mamora katanya. Apa inang? Saya bilang. Aku mangulinian pahupukku si anak, pahupukku si burung abe. Holam manguli marhamulian nasida. Masuk orang biau, mati petaho, mati nangau katanya.
Kalau orang muda, janganlah teringat tentang kematian dulu emang pendeta katanya kan. Udah terus takut dia tentang kematian. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hidup dekat dengan Tuhan lebih indah daripada apapun yang ada di dunia ini. Inilah keberhasilan Yusuf. Bahwa dia berhasil karena apa? Karena Tuhan menyertai Yusuf. Apapun keberhasilan kita, apapun bagaimanapun kesuksesan anak-anak kita, mari kita ingatkan kepada anak-anak kita dan juga kepada kaum muda kita bahwa keberhasilan yang mereka terima hari ini itu adalah karena penyertaan Tuhan, tidak lebih dan tidak kurang. Saya pernah membaca satu tulisan di truk, mungkin kita juga pernah membaca itu. Ada yang menulis Dekke Mulana, ada itu. Ada juga cabai Mulana. Mungkin pada masa-masa harga cabai itu meledak 120.000 sekilo, terus bisa beli truk dia kan gitu. Beli mobil, macam-macam lah. Ini mulanya katanya. Saudara-saudara, manalah permulaan yang lebih bagus, yang lebih indah, dan yang paling benar dalam hidup kita? Penyertaan Tuhan adalah mulanya. Itu sasitong. Bukan cabai mulanya, bukan tomat pada mulanya. Membandingkan perekonomian satu keluarga, enggak. Bukan jahe, enggak. Tapi penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberkati apa yang dia tanam, itu tidak akan menghasilkan apa-apa dalam hidupnya. Tetapi karena Tuhan selalu memberkati apa yang dia kerjakan, maka kita dapat mengatakan bahwa berkat Tuhan adalah permulaan dari segala sesuatu yang baik di dalam hidup kita, di dalam perjalanan keluarga kita bersama-sama dengan Tuhan. Saudara-saudara, yang terakhir ini akan bermuara kepada satu kesimpulan bahwa berserah kepada Tuhan di dalam segala proses hidup kita itu adalah yang utama. Itu akan kita lihat yang terakhir di sini. Bahwa apapun perjalanan hidup kita, kita harus melihat itu sebagai suatu proses dari Tuhan. Yusuf juga mengalami proses itu sebenarnya di dalam perikop khutbah ini. Mula-mula Yusuf bukan langsung kepala, dia enggak. Yusuf mula-mula sebagai pekerja. Baca ayat 2. Bahwa di sana Yusuf mula-mula adalah sebagai pekerja. Selesai Yusuf sebagai pekerja, maka dia boleh melayani tuannya. Kan gitu. Waktu Yusuf hanya sebagai pekerja, Yusuf nggak boleh dekat-dekat sama tuannya. Ada tradisi bagi suku Jawa, antara tuan dan hamba. Kalau hamba itu datang menghadap tuan, dia itu sudah mulai merangkak, mulai dari pintu sana sampai ke sini. Ngesot dia. Gini kan. Gak bisa jalan kaki kepada tuannya, gak bisa. Mulai dari pintu sana udah ngesot dia sampai ke hadapan tuannya. Karena apa? Karena itulah hukum atau aturan yang dibuat pada waktu itu. Gak boleh langsung hamba itu datang kepada tuannya, harus ngesot dia. Ternyata Yusuf juga hampir-hampir menjalani yang seperti itu. Dia adalah pada mulanya sebagai hamba. Sesudah itu dia boleh melayani tuannya. Dan sesudah itu dia diberi kuasa atas rumah dan segala milik daripada tuannya itu. Saudara-saudara, hidup juga mungkin seperti itu. Mula-mula kita ada sebagai pelayan. Selesai sebagai pelayan, mungkin naik tingkat lah, atau naik golongan, atau kalau PNS, ya mungkin naiklah gaji berkala kan begitu, atau naik pangkat dari 3A, 3B, nggak ada dari 3A langsung ke 4A, 3A, 3B, 3C, 3D, ya ke 4A, itu tahapannya. Hidup juga seperti itu ternyata.
Dan ini mengindikasikan kepada kita saudara bahwa itu adalah proses hidup yang daripada Tuhan. Enggak ada orang yang langsung besar, langsung menjadi pemimpin di dalam hidupnya. Holan lahir itu gabe kepala desa mana? Enggak. Holan lahir di mana? Langsung gabe camat? Enggak ada orang seperti itu. Proses hidup itu harus dilalui dia, tahap demi tahap di dalam tangan penyertaan Tuhan. Banyak orang besar yang diceritakan di dalam Alkitab. Daud, Salomo, hakim-hakim sebelum kerajaan-kerajaan, nabi-nabi, mereka tidak langsung besar. Mereka memulai hidupnya dari orang kecil. Yesus juga seperti itu. Yesus tidak langsung besar datang ke hadapan kita. Tetapi bahkan dia mengambil rupa seorang manusia. Menjadi tahapan yang diambil oleh Tuhan untuk mensosialisasikan Tuhan Yesus. Kan gitu. Ya. Dari hal-hal kecil, hal-hal yang kecil itu menjadi besar. Tuhan Yesus dikatakan sebagai singa Yehuda. Tapi banyak orang enggak tahu untuk menjadi singa, maka Yesus harus melewati hal-hal kecil dulu. Kita juga seperti itu saudara. Untuk menjadi singa, kita harus melewati proses yang daripada Tuhan. Untuk menjadi besar, kita harus melewati proses yang daripada Tuhan. Sabarlah dalam proses yang daripada Tuhan. Seberapa muda pun Anda yang duduk ini, dan juga kita semua yang ada di gereja ini, asal kita sabar dalam proses di tangan Tuhan, maka kita akan dipakai oleh Tuhan untuk rencana Tuhan di tengah-tengah hidup kita dan juga untuk dunia ini. Oleh karena itu baiklah bahwa berita tentang Yusuf ini, dia mau melewati proses itu semua. Maka ketika kita membuka hati kepada proses yang datangnya daripada Tuhan, kita akan menjadi Yusuf yang akan membuat orang lain juga merasa terberkati, membuat sekeliling kita juga merasa terberkati di tengah-tengah krisis kita yang terjadi pada akhir-akhir ini. Kita nggak bisa mengatakan bahwa hidup kita baik-baik saja, nggak bisa. Kita harus sadar mulai sekarang bahwa banyak krisis yang terjadi di dalam hidup kita. Jangankan ekonomi kita krisis, kan gitu. Sumber daya manusia juga krisis, sumber daya alam juga krisis sekarang. Banyak hal yang krisis yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi mari kita hanya mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Krisis apapun yang terjadi, yang kita hadapi dalam hidup kita, bersama dengan Tuhan, kita pasti selamat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang maha baik, terima kasih Tuhan lewat firman-Mu pada hari ini menyentuh dan menambah iman percaya kami dan pengalaman kami bersama dengan Tuhan. Sama seperti hamba-Mu Yusuf yang melewati masa-masa sulit di dalam hidupnya, tapi dia dapat bertahan karena penyertaan Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan, kami butuh tangan penyertaan Tuhan, sama seperti tangan Tuhan yang membimbing Yusuf. Tangan yang seperti itu kami butuhkan Tuhan di zaman kami pada akhir ini Tuhan, untuk membawa kami keluar dari segala tantangan hidup kami, menjadi manusia yang merdeka, menjadi manusia yang lebih takut akan Tuhan. Sekembalinya nanti kami dari tengah-tengah gereja-Mu ini, bimbing kami, jauhkan dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan. Ya, doa kami dalam Kristus Yesus, kami bersyukur dalam nama-Mu. Amin. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkaulah
yang memberi sejahtera penuh. Setiap jaga Tuhan, jika ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, lenyap penggodaku. Setiap jaga Tuhan, jika ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kepada Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Samuel pasal yang kedua, tertulis dalam ayat ke-6. Inilah firman-Nya. Oleh sebab itu, Tuhan kiranya menunjukkan kasih dan setia-Nya kepadamu. Aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu, karena kamu telah melakukan hal yang demikian. Demikianlah firman Tuhan.
Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita berdoa menyerahkan kurban persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu dengan sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Shalom. Musiknya yang luar biasa.